Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Sabtu 28 Maret 2020, yang adalah pekan keempat masa Prapaskah. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 53. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menjadi pribadi yang mengagumkan lewat tindakan dan perkataannya yang mampu membuat orang terpesona dengan kata-kata indah yang disampaikannya. Ada yang melihat Yesus sebagai nabi yang akan datang dan Mesias yang dinantikan. Tetapi ada juga orang yang meragukan Yesus sebagai Mesias sehingga mereka berupaya untuk mencari kesalahan Yesus untuk bisa menjerat dia dan menangkap dia. Tetapi tidak seorang pun ada yang berani menyentuh dia. Saudara yang terkasih, sementara orang Farisi dan ahli Taurat dan para pemimpin Yahudi benar-benar terganggu dengan kehadiran Yesus yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Mereka sejak semula melihat Yesus dan sudah ingin menyingkirkan Yesus, sehingga benar-benar mereka berupaya mempengaruhi orang supaya tidak percaya kepada Yesus. Mereka berupaya untuk membunuh Yesus. Namun ada dari kalangan para ahli Taurat yang bernama Nikodemus yang berupaya untuk membela perkara Yesus. Dia menyarankan agar Yesus diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukannya untuk memberikan pembelaan. Nikodemus yang mempunyai pemikiran yang luas dan bersikap bijaksana yang berupaya membela Yesus bisa melihat hal-hal baik dalam diri Yesus. Bahkan dia percaya akan Tuhan Yesus yang menunjukkan kehadiran yang ilahi sebagai nabi dan utusan Allah, Mesias yang dijanjikan. Saudara yang terkasih, kita diajak untuk berpikir dan bertindak bijaksana, terutama dalam melihat dan menemukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini, serta membela dan memperjuangkan kebenaran itu sendiri. Kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita yang sudah menerima Kristus menunjukkan kesetiaan kita dalam mengikuti Dia di jalan yang telah ditunjukkannya kepada kita. Kita tergerak selalu penuh kasih seturut firman-Nya yang disampaikan kepada kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.